Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam latihan doa, meditasi kontemplasi kasihan. Kita akan bersama-sama merenungkan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang akan kita rayakan tanggal 18 Mei mendatang. Baik, mari kita mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mempertemukan kembali kami pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi Ignatian. Kami akan merenungkan bersama kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus yang menyiapkan tempat bagi kami dan juga mengutus Roh Kudus kepada kami semuanya agar kami pun semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam pelayanan dan juga usaha kami untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus Putra. Kami mohon berkat-Mu untuk latihan kami ini agar kami bisa semakin memasuki misteri kebangkitan Yesus Putra-Mu dan juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lihat sejenak mengenai difusi kepada Bunda Maria ya. Bulan Mei adalah bulan untuk berdifusi kepada Bunda Maria. Difusi kepada Bunda Maria itu sudah dimulai sejak abad pertengahan, karena pada waktu itu situasi umat yang merasa terasing dari liturgi yang resmi dari gereja. Difusi pada dasarnya memang berawal dari pengalaman umat ketika mengikuti liturgi di dalam bahasa Latin. Mereka tidak paham, merasa terasing, sehingga mereka membutuhkan pengungkapan iman yang lebih sampai pada perasaan, pengalaman yang sederhana, sehingga mereka pun kemudian mengembangkan difusi. Difusi semakin berkembang ketika Konsili di Trento itu memutuskan untuk menyeragamkan liturgi dengan peraturan-peraturan yang kaku, yang ketat, sehingga umat semakin terasing dan mereka pun semakin mengembangkan difusi, karena melalui difusi umat sungguh-sungguh bisa mengungkapkan iman secara sederhana dengan melibatkan perasaan dan juga sekaligus mengungkapkan doa yang lebih pas dalam pengalaman umat sendiri. Pada abad pertengahan itu umat merasa kering, dan pada waktu itu juga mulai ada ungkapan salam kepada Bunda Maria. Maka sekitar abad 14 itu doa salam ya Ratu mulai ditulis dan mulai juga diungkapkan oleh umat. Begitu pula doa salam Maria pada abad pertengahan juga mulai, meskipun belum selengkap. Sekarang di bagian yang pertama dari salam Maria sampai terpujilah buah tubuh Yesus. Nah, itu doa itu diambil dari Injil Lukas, dan doa itu kemudian berkembang. Baru pada abad 15 kemudian ditambahkan bagian yang kedua, doakanlah kami. Nah, difusi kepada Bunda Maria ini memang muncul ketika umat merasa dekat dengan Bunda Maria sebagai ibu yang punya peran penting dalam sejarah keselamatan. Maka sebetulnya doa kepada Bunda Maria juga sudah mulai ada pada abad yang ketiga, yaitu Subtuum Presidium, Santa Maria, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya. Nah, kemudian penghormatan pada Bunda Maria memang semakin berkembang dengan munculnya doa salam Maria, doa salam ya Ratu, dan juga kemudian apa yang disebut doa Rosario, yang semula itu bermula di kalangan para rahib yang mendaraskan 150 mazmur. Nah, untuk para rahib yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, lalu mereka mengganti 150 mazmur dengan 150 doa Bapa kami Pater Noster. Hanya kemudian setelah doa Salam Maria berkembang, lalu pelan-pelan memang kebiasaan mendaraskan 150 mazmur, doa Bapa kami diganti menjadi doa Salam Maria, sehingga lalu nanti pada akhirnya berkembang menjadi doa Rosario. Difusi kepada Bunda Maria sendiri itu
semakin berkembang pada abad 18 sampai 19 ketika pada waktu itu Paus Pius yang kelima ditahan oleh serdadu Napoleon, lalu dia berdoa kepada Bunda Maria supaya dilepaskan, dan nanti dia berjanji kalau bisa dilepaskan lalu dia akan mengembangkan penghormatan difusi kepada Bunda Maria. 5 tahun kemudian memang lalu dia dilepaskan. Pada waktu itulah lalu Paus menetapkan difusi kepada Bunda Maria semakin dikembangkan. Begitu pula pengalaman Paus Pius yang ke-9 pada tahun 1854, beliau mengeluarkan dogma Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan sejak saat itu memang difusi kepada Bunda Maria semakin berkembang. Begitu pula para Yesuit juga andil besar di dalam menyebarluaskan difusi kepada Bunda Maria ini. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa bulan Maria, bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria. Pengalaman ini pun sebetulnya juga sudah sejak abad pertengahan ketika penghormatan kepada Ibu Maria itu berkembang dari di Eropa, khususnya di Italia, di Jerman itu ketika ada 4 musim, lalu musim semi ketika bunga-bunga mulai berkembang, daun-daun mulai bertumbuh, itu lalu orang juga pada bulan Mei itu menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari kehidupan. Nah, lalu pada abad yang ke-20, Paulus yang ke-6 kemudian mengeluarkan ensiklik Mense Maio. Di situ Paus mengajak seluruh umat supaya setiap bulan Mei kita menghormati kepada Bunda Maria sebagai bulan yang penuh rahmat, karena kita berdoa kepada Bunda Maria untuk perdamaian dunia. Nah, maka sampai sekarang setiap bulan Mei kita merayakan bulan Maria, kita mengintensifkan difusi kita kepada Bunda Maria. Itulah sedikit penjelasan mengenai difusi kepada Bunda Maria. Nah, sekarang kita masuk di dalam penjelasan kontemplasi kita pada malam hari ini. Kita dengarkan bacaan Injil dari Matius. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, sekarang malah kita lihat videonya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita mendengarkan bagaimana penjelasan mengenai perikop yang baru saja kita
dengarkan dan kita lihat bersama ya. Seperti biasa doa kita bagi dalam doa persiapan, 3 pendolan, 3 pokok renungan, dan juga percakapan dengan Yesus. Nah, dalam pendolan yang pertama kita mengingat ceritanya, yaitu Yesus yang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, lalu naik ke surga. Padahal yang kedua kita bayangkan tempat dalam angan-angan bukit di Galilea di mana Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan untuk memberitakan Injil. Ya. Lalu pendahuluan yang ketiga kita mohon rahmat, di sini mohon pengertian yang mendalam tentang Yesus yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dan menyertai kita sampai akhir zaman, lalu naik ke surga. Nah, pokok renungan yang pertama itu murid-murid atas perintah Tuhan pergi ke Gunung Tabor. Lalu kita lakukan refleksi, kita ambil buah rohaninya. Kemudian Yesus menambahkan diri pada mereka, katanya, padaku diberikan segala kuasa di langit dan bumi. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Dan pokok yang ketiga, Yesus mengirim mereka ke seluruh dunia. Pergi dan ajarlah semua bangsa, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Nah, kita semuanya juga diutus saat ini juga di tempat kita masing-masing untuk menjadi saksi kabar sukacita Kristus, kabar kebangkitan Kristus di dalam hidup kita melalui pelayanan kita sehari-hari. Baik, lalu jangan lupa mengadakan percakapan dengan Yesus, ya, mohon rahmat Yesus, mohon rahmat Roh Kudus, dan yang lain, sesuai kebutuhan kita masing-masing. Oke, baiklah sekarang kita lanjutkan dengan latihan kontemplasi kita. Kita hening sejenak, kita ambil sikap yang menyenangkan, yang tenang, rileks. Kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita bantu masuk dalam keheningan dengan menyadari nafas kita, ataupun menyadari posisi tubuh kita, ataupun menyadari perasaan-perasaan pada tubuh kita, atau juga suara-suara di sekitar kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang amat pantas disembah, lihatlah aku yang bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantas lakukan ya Tuhan, ku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana tadi pengalaman Anda di dalam latihan kontemplasi? Malam hari ini semoga bisa berjalan dengan baik dan kita pun semakin bisa merasakan, mengalami rahmat kebangkitan, rahmat Paskah, sehingga kita semakin diteguhkan di dalam utusan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Nah, untuk bulan Mei ini ada beberapa peringatan yang bisa kita lihat bersama. Pertama, tentu bulan Mei merupakan bulan Maria, ya, bulan untuk menghormati Bunda Maria. Kita diajak untuk berdoa rosario dan juga berdiskusi kepada Bunda Maria, ya, supaya kita mendapatkan doa restu Bunda Maria dan kita pun semakin dekat dengan Yesus putranya. Tanggal 1 Mei yang lalu kita memperingati Santo Yusuf Pekerja, suami Bunda Maria, ya, menjadi teladan bagi kita untuk bekerja dengan tekun, dengan tulus demi kebaikan bersama. Tanggal 2 Mei kita memperingati Santo Athanasius, lahir tahun 297 di Alexandria, Mesir, wafat 2 Mei 373. Beliau adalah seorang pembela dan menjaga kemenangan iman Kristiani yang paling gigih, pilar gereja, Athanasius Agung. Ya. Dialah yang memperjuangkan keilahian Kristus, ya, juga memperjuangkan iman Kristiani yang murni, yang benar. Kemudian tanggal 3 Mei kita memperingati Santo Filipus dan Santo Yakobus, ya, dua rasul Yesus. Mereka lahir pada abad yang pertama bersama dengan Yesus, ya, berasal dari Filipus dari Betsaida, Galilea, sedangkan Yakobus juga dari Galilea, ya. Lalu Filipus itu memberitakan Injil di Samaria, melakukan banyak mukjizat dan penyembuhan dan juga mengusir roh jahat, sedangkan Santo Yakobus menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, ya, menjadi uskup pertama Yerusalem. Kemudian tanggal 4 Mei kita memperingati Santo Yosef Maria Rubio, seorang Yesuit dari Spanyol, lahir 22 Juli 1864, wafat 2 Mei 1929 di Aranjuez, Spanyol. Beliau membawa banyak orang bertobat dan juga mengenal iman Katolik, merawat orang-orang miskin, mendirikan sebuah sekolah gratis, dan juga menjadikan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur. Kemudian tanggal 6 Mei kita memperingati Santo Dominikus Savio, seorang pengaku iman, pelindung para miskinar. Ya, lahir 2 April 1842 di San Giovanni Riva dekat Chieri Turin, Italia Utara. Wafatnya 9 Maret 1857. Santo Dominikus Savio mencintai sakramen-sakramen gereja, menyintai laku silih, mengendalikan diri, doa, nubuat, dan devosi kepada Bunda Maria. Kemudian tanggal 14 Mei kita memperingati Santo Matias Rasul, hidup abad pertama, wafat tahun 80 di Kolchis, ya, rasul terpilih untuk menggantikan Yudas mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian tanggal 16 Mei kita memperingati Santo Andreas Bubola, seorang Yesuit dari Polandia, lahir 1591, wafat 16 Mei 1657 di Janów, Poleski, Polandia.
Beliau adalah martir, pengkhotbah, pemimpin kongregasi Maria di Polandia. Kemudian tanggal 18 Mei kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tadi sudah kita renungkan bersama. Nah, tanggal 21 Mei adalah Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Di sini kita diajak oleh Bapak Suci Paus Fransiskus untuk berbicara dengan hati. Berbicara dari hati menurut kebenaran di dalam kasih. Kemudian tanggal 24 Mei kita memperingati Maria della Strada, ya. Ini adalah Maria di dalam perjalanan, ya, yang dekat kapelnya itu di Gereja del Gesù di Roma, di samping makam Santo Ignatius. Nah, Santo Ignatius itu selalu lewat kapel ini dan memberi hormat kepada Santa Maria della Strada, ya, setiap hari. Ya, dan juga setiap kali Santo Ignatius selalu memandang dari kamarnya itu ke kapel di mana ada lukisan Santa Maria della Strada ini. Kemudian tanggal 26 Mei kita memperingati Santo Filipus Neri. Ini adalah sahabat dari Santo Ignatius Loyola. Lahir 22 Juli 1515 di Firenze, Florence, Italia. Wafat 27 Mei 1595 di Gereja San Maria di Vallicella di Italia. Beliau adalah pendiri kongregasi Oratorio Neri. Sahabat Ignatius sama-sama melayani orang-orang kecil, kaum muda di Roma. Kemudian tanggal 28 Mei kita bersama-sama merayakannya Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang didampingi Bunda Maria, dan juga tentu sekarang untuk kita semuanya, Roh Kudus membimbing, mendampingi, menuntun kita supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kemudian tanggal 31 Mei kita memperingati Pesta Santa Peron Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Ya. Baik, malah sekarang kita berdoa bersama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus untuk wujud beliau di bulan Mei ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu kepada kami, dan kini kami bersama dengan Paus Fransiskus berdoa untuk wujud gereja universal, untuk gerakan dan kelompok-kelompok gerejawi. Kami berdoa semoga gerakan-gerakan dan juga kelompok-kelompok gerejawi menemukan kembali misi evangelisasi mereka setiap hari dan menempatkan karisma mereka pada setiap pelayanan bagi mereka yang membutuhkan di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk gereja Indonesia, kami berdoa semoga para ibu dan kaum perempuan bersedia untuk meneladan Bunda Maria, sehingga mereka menjadi sabar dan bijaksana, rela berkorban dan percaya bahwa karena pertolongan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi bagi kehidupan anak-anak dan lingkungannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wujud khusus, semoga Bunda Maria menguatkan hasrat bersaudara di dalam menjalankan sinodalitas gereja kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berilah rahmat kesehatan, rahmat sukacita yang sejati bersama Yesus yang bangkit, dan juga rahmat Roh Kudus yang akan kami rayakan pada Hari Raya Pentakosta, agar Roh Kudus senantiasa membimbing, menuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi Yesus Putra-Mu yang sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk persiapan pemilu tahun depan. Semoga persiapan-persiapan dan juga pemilu tahun depan bisa berjalan dengan baik, lancar, jujur, adil, terhindar dari segala yang jahat dan dari kelompok-kelompok radikal yang mau memecah belah bangsa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya perdamaian Rusia dengan Ukraina yang sedang diusahakan oleh Paus Fransiskus di dalam kunjungannya dan juga di dalam doa-doanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami itu. Kita ini senak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami unjukkan kepadamu, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nah, para terkasih dalam Kristus, malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan, wujud kita, serta usaha kita selanjutnya, doa-doa kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para terkasih dalam Kristus, dengan demikian, latihan doa meditasi kontemplasi penasihat ini sudah selesai. Kita berjumpa bulan depan. Salam berkah dalam. Stay.